Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel CV Langkora Vivo. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman berdiskusi mengenai kontrol dari perhitungan software ke perhitungan manual. Nah, sudah saya sedikit jelaskan bahwa engineering itu tidak boleh 100% mengacu atau tertuju pada teori saja. Karena kita kerjanya di lapangan, kita harus menyesuaikan ya, tidak boleh kaku terhadap teori ya. Teori A kita harus A. Nah, itu sebaiknya jangan dilakukan ya, karena engineering sendiri mutlak pemecah masalah ya. Lebih ke pemecah masalah ya menurut pendapat saya, ya nggak tahu menurut pendapat teman-teman gimana, nanti itu terserah pribadi masing-masing ya. Di sini saya senang sekali untuk melakukan kontrol perhitungan manual ya. Senang karena apa ya? Karena lengkap saja ya. Karena saya suka menganalisa ya software, perhitungan software dengan perhitungan manual. Oke, langsung saja. Studi case kita itu seperti ini ya. Ini sudah ada di channel di video sebelumnya. Ini tutorial ini, kalau belum lihat coba dilihat ya teman-teman. Oke. Lalu saya sudah menyiapkan e-modul. Oke, perencanaan struktur balok. Oke. Kita langsung saja. Nah, studi case kita kemarin kan seperti ini. Nah, mirip ya. Seperti biasa, untuk memudahkan perencanaan, saya menggunakan prosedur perencanaan tulangan lentur. Ada 4 ya. Enggak banyak, cuma 4. Yang pertama preliminary design, kemarin sudah kita bahas, nanti di sini juga akan kita bahas. Lalu load atau pembebanan, kemarin juga sudah, tapi di sini akan sedikit diulas. Lalu moment calculation dan reinforcement atau penulangan ya. Langsung saja, yang pertama berarti adalah preliminary design. Nah, karena panjang dari balok kita itu mencapai 4 meter, maka untuk mencari tinggi, dimensi tinggi balok yaitu L/12 atau 400 cm dibagi 12 itu sama dengan 33,3 cm. Nah, dalam banyak pertimbangan ini harusnya bisa menggunakan 35 cm, tapi saya gunakan 40 cm. Kenapa? 1, karena saya sebelumnya melihat bebannya terlebih dahulu. 2, harusnya bisa mencoba-coba. Namun karena ini pembelajaran, saya langsung hajar 40 cm. Nah, untuk dimensi lebar ini L sama dengan H/2, yaitu tinggi balok rencana itu dibagi 2. Tinggi balok rencana itu 40 cm, dibagi 2 itu 20 cm. Nah, lalu yang kedua itu adalah load atau pembebanan. Kemarin sudah saya terangkan. Untuk beban mati itu adalah self weight. Ini salah tulisannya, maaf. Self weight beam itu berat beam itu sendiri atau berat balok itu sendiri. Self weight-nya adalah luas penampang dikali berat jenis beton bertulang. Karena kita menggunakan profil 20 kali 40 cm, maka kita ubah ini menjadi meter satuannya, yaitu 0,2 meter kali 0,4 meter, itu adalah luasan profil dalam meter. Lalu kita kali dengan berat jenis beton bertulang, yaitu 24 kN per meter kubik. Didapatkan ini 1,92 kN per meter lari. Ini membebani dirinya sendiri. Lalu untuk berat pasangan bata ringan dengan tinggi pasangan 4 meter dan menggunakan tebal bata 15 cm, itu menggunakan formula weight H dikali biji bata ringan dikali tebal. Nah, kenapa kita kali tebal? Karena beban bata ringan ini berat jenis normal ini 600 kg per meter kubik. Kalau kita kali dengan tebal, maka dia akan bertransformasi menjadi beban luasan vertikal. Nah, beban luasan vertikal ini ada dua kandidat utama ya, yaitu panjang gelagar dan tinggi pasangan. Nah, ketika kita mengkalikannya dengan tinggi pasangan, maka beban itu akan jatuh di sepanjang gelagar itu sendiri. Berbeda
kalau kita mengalikannya dengan tinggi pasangan. Gini maksudnya, kalau kita bata ringan ini kita kali dengan tebal itu akan menjadi beban luasan. Namun dalam luasan ini ada dua kandidat utama, yaitu panjang gelagar itu sendiri dan tinggi pasangan bata. Ketika kita mengkali beban luasan itu dengan tinggi pasangan, maka beban itu akan lari dan jatuh pada sepanjang gelagar itu. Berbeda kalau beban luasan itu kita kali dengan panjang gelagar, maka beban tidak akan jatuh di sepanjang gelagar itu sendiri. Oke. Tapi nggak mungkin seperti itu, karena beban itu juga kembali ke logika, dia pasti searah gravitasi. Oke. Maka mau nggak mau dia harus dikali dengan tinggi pasangan gitu. Oke. Jadi H pasangan diasumsikan 4 meter saja. Lalu berat jenis bata ringan yaitu 600 kg per meter kubik di sini, yaitu menjadi 6 kN per meter kubik, lalu dikali tebalnya 150 mili atau 0,15 meter, didapatkan 3,6 kN per meter. Oke. Total dead load yaitu self-weight beam itu 1,92 ditambah dengan 3,6 kN per meter, hasilnya adalah 5,52 kN per meter. Oke. Lalu untuk beban hidup dari plat, misalkan itu sudah ya, tutorialnya sudah ada di video yang lain, bagaimana cara mengkonversi atau itu beban ekuivalen dari plat ya, trapesium, beban plat segitiga itu dikonversi menjadi beban ekuivalen yaitu 19 kN per meter, katakanlah seperti itu. Lalu kita ke tahap ketiga, yaitu mencari gaya moment, bending moment. Nah, moment calculation yaitu beban kombinasi. Kita masukkan 1,2 dead load plus 1,6 live load. 1,2 dikali deadnya adalah 5,52, lalu ditambah 1,6 dikali live-nya adalah 19 kN per meter. Didapatkan hasil yaitu 37,024 kN per meter. Untuk moment ultimate yaitu 1/8 dikali weight ultimate dikali panjang kuadrat, sama dengan 1/8 dikali 37,024 dikali 4 kuadrat, didapatkan 74,05 kN per meter. Kita lihat di sub 2000. Nah ini dia ya, kita ubah jarak sudut pandangnya XY aja ya, kita show for stress frame cable kombinasi 1 moment show values on diagram, kita oke. Kita rubah satuannya menjadi kilonewton meter. Ya, 74,05 di sini ya, sama ya, 74,05 kN meter. Nah, ini juga bisa digunakan untuk desain nanti. Untuk mempermudah desain kita rubah ke Newton milimeter, kita konversi. Lalu kita masuk ke ranah reinforcement atau ranah penulangan. Oke, kita menggunakan FY ulir yaitu 410 MPa karena kondisional ini ya. Di sini saya ambil 410 MPa ulir. Untuk FC itu 25 MPa. Untuk H tadi adalah 400 mm yaitu tinggi profil, dan B 200 mm. Untuk cover kita ambil 30 mm. D ini adalah tinggi efektif penampang, yaitu tinggi profil dikurangi selimut beton yaitu 400 mm dikurangi 30 mm, dan ini adalah hasilnya 370 mm. Nah, untuk reduksi ini 0,9. Ini wajib direduksi. Dalam peraturan baru reduksinya hanya 90% saja. Nah, kenapa ada reduksi? Karena kita tidak ada yang berani menjamin bahwa perencanaan kita murni 100% berjalan apa yang kita rencanakan. Nah, maka dari itu kita wajib mereduksinya 0,8 sampai 0,9. Jadi bila mana di lapangan itu ada sesuatu yang tidak kita inginkan atau sesuatu yang tidak terduga, maka itu masih masuk ke ranah perencanaan kita. Nah, gitu. Dalam perhitungan, untuk perhitungan luas tulangan ini sebenarnya formulanya simple, yaitu rho
dikali dengan area gross profil. Nah, itu sama dengan rho dikali lebar profil dikali tinggi efektif profil atau perampang. Oke. Untuk rho minimal itu formulanya 1/4 dikali FY itu sama dengan 1,4 dibagi 410 itu sama dengan 0,00341. Lalu kita mencari rho max dengan formula 0,75 dikali 0,85 FC per FY dikali 0,85, nah ini dikali 600 per 600 plus FY, yang berarti 0,75 dikali 0,85 dikali FC-nya 25 per FY 410 karena ulir kali 0,85 dikali 600 per 600 tambah FY yaitu 410, didapatkan rho maksimal yaitu 0,0196. Nah, ketika kita mendapatkan rho max dan rho min, maka kita akan menghitung rho hitung ya, mencari rho hitung. Untuk M ya, parameter M yaitu FY per 0,85 FC. FY-nya 410 bagi 0,85 kali FC-nya 25 didapatkan 19,3 ya. Enggak ada satuannya. Ya. Lalu untuk rasio tulangan yaitu disimbolkan Rn yaitu coefficient of ratio ya, yaitu MU per ini reduksi dikali B breadth atau lebar profil atau lebar penampang dikali tinggi efektif kuadrat ya. MU nya kita menggunakan yang Newton milimeter. Ini dia sudah 74.050.000 ini ya, dibagi untuk parameternya 0,9 dikali breadth atau lebar profilnya 200 mm dan tinggi efektifnya 370 kuadrat, itu didapatkan 3,005. Lalu kita dari dua parameter ini kita sudah bisa mencari rho hitung yaitu 1/m ini ya, 1/m buka kurung 1 minus akar 1 dikurangi 2 kali M dikali Rn per Fy lalu tutup kurung. Oke, ini dia 1/m yaitu 1/19,3 dikurangi dikali buka kurung 1 minus akar 1 min 2 kali M yaitu 2 kali 19,3 ini M dikali Rn yaitu 3,005 dibagi Fy yaitu Fy nya adalah 410. Oke, didapatkan 0,00794. Nah, kita bandingkan apakah rho ini tidak lebih besar dari rho min, tidak lebih besar dari rho max, apakah ini tidak lebih kecil dari rho min. Kita bandingkan ya, 0,007 ini sudah lebih besar daripada 0,003 dan 0,007 ini lebih kecil daripada 0,01. Maka kondisinya adalah rho min ini lebih kecil daripada rho hitung, yaitu benar, dan rho hitung itu lebih kecil daripada rho max, itu juga benar. Maka nilai rho kita ambil murni dari nilai rho itu sendiri yaitu 0,0079. Bagaimana kalau rho ini lebih kecil daripada rho min? Maka nilai rho nya kita ambil yang rho minimal, karena maksud dari rho min itu yang minimal lah, nggak boleh kita ambil yang lebih kecil daripada yang minimal ya. Begitu juga dengan yang max, ketika kita menghitung rho hitungnya itu lebih besar daripada rho max, maka kita hanya diperbolehkan menggunakan rho max gitu. Tapi nggak mungkin ya, pasti ini permasalahannya di rho min saja gitu. Rho max hanya pengukur saja ya. Ya, kita ambil rho min 0,0793. Lalu kita cari as perlu yaitu rho kali B kali D. Rho 0,0794 dikali dengan lebarnya 200 dikali dengan tinggi efektifnya 370 yaitu 587,6 mm persegi. Ini didapatkan dengan cara manual. Dengan software kita dapatkan software
kita ubah ke milimeter, 587 ya, hanya berbeda koma ya, 587. Oke, sudah sama, cuman selisih beberapa persen saja ini. Oke, lalu kita bisa desain kebutuhan tulangan. Dicoba tulangan default 16, yaitu luas profil tulangannya yaitu 1/4 kali 3,14 dikali diameter kuadrat. Ini adalah rumus dasar luas lingkaran, didapatkan sekian. Nah, ini untuk diameter ini saya bukan menggunakan diameter 16 murni. Karena apa? Biasanya kita kalau beli besi itu kita menemukan diameter murni itu sangat susah, pasti ada toleransinya. Maka dari itu di sini saya menggunakan 15,8. Oke. Didapatkan luas tulangan 195,96 mm persegi. Lalu jumlah tulangan tariknya itu as perlu dibagi as ini tulangan, yaitu 587 dibagi 195 ini. Didapatkan 2,9 buah, atau kita bulatkan menjadi 3 buah tulangan tarik. Oke. Lalu kita mendesain tulangan tekan ya. Karena nilai rho diambil rho hitung, maka nilai rho tekan sama dengan 0,004. Apabila nilai rho-nya adalah selain dari rho hitung, maka nilai rho untuk tekannya itu 0,002 ya. AS tekannya itu 0,004 dikali lebar lalu dikali H, yaitu 0,004 dikali 200 dikali 400 sama dengan 320 mm persegi. Untuk kebutuhan tulangan kita dicoba 16 dengan ASD yang sama dengan tulangan tarik tadi. Untuk jumlah tulangan juga tarik sama, yaitu AS 320 dibagi 195 didapatkan 1,6 atau dibulatkan menjadi 2 buah tulangan. Oke, selanjutnya geser ya. Tulangan sengkang, kita wajib menghitung VU nya dulu, yaitu setengah dari wake ultimate dikali panjang, setengah dikali 37,024 dikali 4 meter, itu sama dengan 74,05. Apakah sama? Ya, 74,05. Kita frame ya benar. Shear 2 kita rubah ke kilonewton meter. Iya, 74,05 juga ya. Ini berarti sudah valid. Untuk watt geser beton dengan rumus dengan formula sekian ya, bisa teman-teman cek dengan kalkulator masing-masing. Lalu watt geser yang disumbangkan baja tulangan ya, karena dapat pertolongan dari beton sebesar 61.066 ini ya, 666 ini ya, maka baja tulangan itu berarti dikurangi ya, karena sudah tertolong dia. Oke, ini hasilnya. Lalu kita coba dipakai sengkang 2 kaki dengan diameter 8 polos ya. 2 kaki berarti dia dikali 2, lalu dikali dengan luas tulangan itu sendiri ya, dapatkan 148 mm persegi. Lalu kita coba S, yaitu AV kali FY kali D per FS ya. Ini adalah AV nya 148 kali FY nya 240 karena dia polos bukan ulir. Untuk D nya tinggi efektif 370, didapatkan S 247 ya ini ya. Untuk luas tulangan perlunya yaitu kita gunakan AV per S atau 100,48 ini adalah AV dan dibagi S nya 240 mm. Itu didapatkan 0,417. Kita lihat di sub apakah sama. Kita display design info shear reinforcing. Kita ubah ke milimeter. Ya, di sini hanya berbeda. Di sini adalah 0,420 dan di sini adalah 0,417 ya, beda sedikit, enggak apa-apa. Lalu kita gunakan diameter 8, jarak 150 mili, 2 kaki tentunya. Untuk AV karena dia diameter 8 sama dengan ini yaitu 100,48 mm persegi. Lalu untuk mengeceknya apakah ini sudah
masuk kapasitas apa belum, yaitu AV per S aktual yaitu 100,48. 100,48 dibagi dengan 150 adalah sama dengan 0,669 mm persegi, itu lebih besar daripada 0,417 mm persegi. Nah, aslinya untuk jarak maksimal ini sudah bisa kita lihat di sini. Ini adalah jarak maksimalnya yaitu 240. Jadi kita menggunakan diameter 8, jarak 200 itu sudah oke gitu. Dengan perhatian ini mengabaikan beban gempa, karena beban gempa itu akan menimbulkan gaya geser yang signifikan ya. Oke. Lalu outputnya adalah gambar detail. Nah, ini dia. AS ini adalah tulangan tarik ya. Tulangan tarik beton itu pasti ada di bawah. Berbeda kalau tulangan tarik balok maksudnya. Berbeda kalau balok itu cantilever, maka tulangan tariknya ada di atas. Karena apa? Karena balok cantilever itu kita bisa lihat crack dan lendutannya itu pasti yang krusial dan sedikit parah itu pasti bagian punggungnya. Nah, maka dari itu di sini pasti adalah area tariknya. Berbeda dengan balok sederhana ini ya. Ini adalah AS tarik 3 diameter 16 dan AS tekan 2 diameter 16. Untuk begelnya yaitu diameter 8 jarak 150. Ya, itu dari perencanaan. Lalu harusnya di sini ada tulangan pinggang atau tulangan torsi. Untuk tulangan torsi tidak dibahas di sini. Untuk tulangan torsi sendiri ya, insya Allah akan dibahas di lain waktu saja. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.